Nah, kemarin kan itu terjadi juga pemukulan yang dilakukan Nikita Mirzani kepada Rasman di Polres Jakarta Selatan. Ya, Bang bisa melihatnya seperti apa, Bang? Jadi gini, yang saya lihat kan Bang Rasman ada sedikit luka ya. Saya juga curiga luka dipaksakan atau luka memang kena pukul, ya kan? Saya kalau melihat wanita cantik kalau pukul nggak mungkin luka lah, ya kan? Apalagi nih kita punya pukulan nggak begitu berat. Cuma gini, apapun langkah dari Nikita, bagi saya itu ada benarnya. Soal langkah pemukulan bukan, tetapi langkah amarah. Karena itu seorang ibu, ya. Siapapun dia di Indonesia ini kalau anaknya dibawa, diatur-atur, meninggalkan ibunya pasti dia marah, ya. Apakah Niki bisa nggak melaporkan? Contoh anak di bawah umur ya, contoh ya. Bisa kan dipidanakan itu orang yang bawa anak dia? Ini resiko terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang yang berusaha menjauhkan anak daripada ibunya. Gitu. Kenapa harus berjalan dengan anak orang? Ya, ini yang perlu saya sampaikan bahwa persoalan pemukulan itu kalau saya di posisi Nikita, saya pemukul 1 kali. Saya tambah 2 kali lagi jadi 3 kali, gitu aja. Artinya Abang setuju dengan tindakan dari FI sendiri, Bang? Jadi gini, itu respect seorang ibu. Ya, respect seorang ibu karena sakit hati kalau anaknya ya dilindungi dan dijauhkan dari seorang ibu gitu. Siapapun ibu di seluruh Indonesia, kalau dia biarkan anaknya ya dijadikan tembenturan dengan ibunya, pasti dia marah dan kita pasti dia marah, ya kan? Jadi urusan keluarga jangan kita terlalu campur jauh, gitu aja saya itu. Ini kan Bang, kemarin kan gini Bang, Loli itu kabur itu karena memang dia sudah tidak betah, dia Bang tidak betah karena disatukan dengan ODGJ, kayak pasien HIV gitu kan, terus sama juga open BO gitu. Itu dia makanya dia udah nggak betah di rumah aman itu, dan itu sudah berlangsung selama 5 bulan ya, 5 bulan dia di sana gitu Bang. Artinya dia pergi ke rumah ke kantornya Rasman, dan Rasman mengantarkan dia untuk lebih aman ke Polres gitu. Tahan dulu bang. Jadi gini, Dibawain aja bang. Dibawa aja bang. Oke, bisa jadi lanjut, gini, Bang. kalau soal persoalan seperti itu, ya itu bagian daripada cara-cara hukum, ya kan? Itu mungkin hak si anak itu, ya kan? Untuk meminta pendampingan hukum. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana tidak menyakiti hati seorang ibu. Gitu. Jangan terlalu berlarut-larut dengan situasi yang mana seorang ibu yang lagi bersuara untuk anaknya. Jadi gini, sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kan anak Indonesia banyak yang nakal. Banyak anak-anak di sekolah melawan gurunya, anak-anak melawan orang tuanya. Karena anak mau bebas, tetapi pada saat anak mau bebas tetapi offside daripada didikan, keluar daripada cara didikan, maka hal ini bisa saja terjadi. Jadi saya rasa bahwa Bang Rasman kalau membawa ke kantor polisi juga harus tahu, jangan sampai mengabaikan ibunya. Ya, ibunya itu juga manusia tuh. Perlulah Bang Rasman menggunakan cara-cara pendekatan kekeluargaan sebelum ambil langkah hukum dan seperti itu. Itu aja. Tapi melihat yang seperti ini, akhirnya Nikita Mirzani juga dilaporkan atas kasus penganiayaan. Jadi gini, berbeda ya. Kalau memang kasus penganiayaan tadi kemarin, kan saya udah lihat wanita seperti Nikita Mirzani itu kan perempuan, manusia seperti raksasa ya, seperti raksasa kayak gitu. Gak mungkin biarkan pukulan kecuali dia sengaja untuk dipukul. Iya kan? Saya curiga itu. Rasman sengaja dipukul supaya luka gitu. Jadi Bang Rasman janganlah acting lah. Pukulan itu bisa Anda tangkis gitu. Nggak usah Anda biarkan pukulan masuk. Atau saya curiga minta buat pihak kepolisian buka CCTV supaya rekonstruksi pemukulan itu. Saya curiga juga di situ. Jadi seperti itu saya bagikan. Bang, tapi abang sendiri menanggapi polemik antara Niki dan anaknya ini kan bisa dibilang kan cukup panas, bahkan menyeret beberapa nama, salah satunya mantan sahabatnya juga ikut terseret dalam polemik ini. Gimana nih abang? Jadi polemik anak dan orang tua saya tidak membawa ya. Saya hanya melihat dari pandangan hukum. Sebagai praktisi hukum saya menyampaikan pesan-pesan moral supaya kita para pengacara itu kalau dalam hal pendampingan hukum kita lihat risiko hukum. Saya mau kasih tahu, kasus anak itu kasus pengadilan terbuka atau tertutup? Kan pengadilan tertutup. Sebelum melangkah ke pengadilan tertutup, arahkan anak kemana? Pekerja sosial, kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak. Itu begitu, buat jangan apa-apa langsung ke polisi. Ya, ada lembaga perlindungan anak perempuan, langkah-langkah itu jangan dulu lah mekanisme itu.
Kalau memang langkah itu sudah jalan, lalu kita dalam ini sebagai seorang ibu dipanggil, bisa aja dua sisi dilihat, ya kan? Sisi pertama anak, sisi kedua ibu. Jangan ambil satu sisi aja. Jadi saya rasa bahwa langkah yang tepat adalah menggunakan pihak lain ya. Kalau konflik antara anak dan orang tua melibatkan pihak lain, saya tidak bisa berkomentar panjang. Tetapi apapun itu, ada lembaga perlindungan anak, ada ya lembaga kesehatan sosial dan lain. Ya itu harus dilibatkan, jangan ke polisi itu aja. Bang Yaman gimana Bang? Ya, menarik ya. Ini kan semacam film bersambung ya. Ya, ada dua aspek yang saya mau paparkan di sini. Yang pertama, anak Loli ya, masih di bawah umur. Lalu dia keluar dari tempat rehab ya, lalu mencari seorang lawyer. Wajib hukumnya lawyer itu menghubungi ibunya. Wajib hukumnya lawyer itu menghubungi ibunya. Karena apa tuh? Berdasarkan undang-undang KPAI, anak di bawah umur masih dalam pengawasan ibu dan ayahnya. Pertanggungjawaban terhadap anak itu adalah orang tuanya. Maka ketika seorang rasman atas nama seorang lawyer lalu membawa anak itu ke tempat lain dan tidak menghubungi orang tuanya, maka itu adalah tindak yang sangat keliru. Yang pertama, rasman atas nama lawyer tidak memiliki, tidak sah ada hubungan hukum dengan klien yang belum cakap secara usia. Tidak bisa terjadi kontraktual atas nama kepentingan Loli. Loli, dia bisa menggunakan haknya sebagai anak datang ke KPAI. Itu adalah tindakan yang tepat. Bukan datang kepada lawyer. Nah, di sini lawyer itu untuk kebijaksanaan bahwa apapun saya sebagai lawyer, ada hak yang lebih tinggi daripada itu adalah ibunya. Maka sangat disayangkan Rasman tidak melakukan hal itu. Terus ini Tunggu. Oke. Terus ini kan kemarin juga Rasman mengatakan bahwasannya Loli itu minta diadopsi oleh Rasman. Dan ketika ditanya oleh Nikita Mirzani, dia bertanya sama dia, silakan, dia sepertinya sudah mengikhlaskan anak sendiri. Dari menurut pandangan abang sendiri seperti apa? Itu tindakan yang ilegal ya. Pelaksanaan tata cara adopsi itu harus ada persetujuan ibu kandung, bukan kemauan anak. Saya juga hari ini boleh diminta adopsi menjadi anak seorang presiden, tidak bisa. Karena mekanisme adopsi anak itu adalah persetujuan dari ibu kandung, penetapan melalui pengadilan, kan begitu. Jadi janganlah seolah-olah kita mampu lalu kita bisa mengadopsikan orang, sementara anak itu ya bukan anak yang terlantar, orang tuanya masih mampu untuk membekali hidupnya secara ekonomis, dia masih cakap untuk memelihara anak itu. Jadi jangan over lah ya, seolah-olah kita mampu lalu kita mengklaim kita diadopsi. Nah, pernyataan Loli itu siapa yang dengar bahwa dia meminta diadopsi kepada Rasman? Itu dari pihak hukumnya Rasman. Wah, itu karena subjektivitas. Kita harus melihat, menggali pernyataan dari Loli itu sendiri. Yang kedua, pernyataan itu harus menggali motif. Apakah benar Loli itu meminta supaya diadopsikan kepada Rasman? Ataukah memang ini, pernyataannya belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum? Saya masih meragukan itu. Artinya walaupun Nikita Mirzani mengatakan ya udah silakan ambil aja, itu belum bisa Ya, artinya kita tahu bahwa tanpa ada persetujuan ini tidak bisa. Kan mekanisme itu mengajukan permohonan penetapan di pengadilan. Kalau mamanya keberatan tidak mungkin akan terjadi. Karena anak itu apapun, satu yang tidak bisa dibantah bahwa dia lahir dari seorang ibu. Kalau soal ayahnya itu bukan persoalan itu, belum. Oke? Ya, cukup tambahan dari saya. Ya, bagi saya ini unik kasusnya. Kenapa? Anak di bawah umur
dilarikan ke polisi, aturannya ke PAI. Sementara anak di bawah umur itu kembali ke hukumnya, itu masih di bawah pengampuan. Pengampuannya mana? Pengampuan seorang ibu, orang tua, wali. Itu sebenarnya. Kenapa dilarikan ke polisi? Harusnya ke PAI, perlindungan anak. Dan anak ini melaporkan ke pengacara, Bang Rasman. Bang Rasman harusnya laporkan ke PAI, Bang. Kenapa harus ke polisi? Anak-anak di bawah polisi itu mentalnya udah kena gitu, moralnya semuanya gitu. Apalagi anak ini mau diadopsi sama Bang Rasman, itu harus seizin dengan orang tuanya dulu. Kembali ke cakap hukum atau tidak cakap hukum ini loh sebenarnya. Oke, saya pesan buat Mbak Nikita. Mbak Nikita anda usah takut badan besar itu tidak menentukan dia benar. Itu aja. Kalau mau memperjuangkan anak, perjuangkan aja Mbak. Ada kita di belakang. Kita aja saya.